Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dokter Anime BABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terbaru, terseru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas anime ongoing yang berjudul Unnamed Memory. Menceritakan tentang penyihir-penyihir yang berusia berabad-abad yang memiliki kekuatan untuk membawa malapetaka. Oscar adalah putra mahkota kerajaan Varsas yang berkuasa. Dia dikutuk saat masih kecil agar tidak pernah menjadi ayah dari ahli waris. Berharap untuk dapat mematahkan kutukannya, dia mencari Tinasha, seorang penyihir kuat di benua itu. Untuk menemuinya, dia memanjat menaranya, karena dia dikatakan dapat mengabulkan keinginan siapapun yang berhasil melakukannya. Namun saat sampai di puncak, dia malah meminta agar Tinasha ini menjadi penggantinya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja disimak sampai akhir. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai cuy, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Ceki bro. Cerita awal diperlihatkan kisah seorang pangeran mahkota keluarga kerajaan Varsas. Nampaknya Pangeran Oscar datang bersama Lazar yang merupakan asistennya. Di kesempatan itulah keduanya segera mendekati Menara Biru untuk melakukan misi. Sebab keluarga Varsas memiliki kutukan dari penyihir yang tidak bersuara. Faktanya penyihir tersebut memiliki dendam yang tidak diketahui oleh pangeran. Namun sayangnya saat ayahnya dikutuk, Oscar berada di lokasi. Bahkan Oscar kelihatan begitu ketakutan karena penyihir tidak bersuara mengutuknya dan sang ayah mustahil mendapatkan keturunan. Oscar adalah keturunan terakhir yang ada di keluarga Varsas. Oleh sebab itulah Oscar mencari informasi tentang kutukan. Lalu Oscar berusaha menghilangkan kutukan tersebut dengan membaca berbagai buku sihir. Akan tetapi, sampai sekarang Oscar belum menemukan apapun demi menyambung keturunan keluarganya. Sehingga setelah mendengar rumor Menara Biru, dia dan asistennya segera berkunjung. Faktanya, di puncak menara terdapat penyihir yang dapat mengabulkan permintaan siapapun yang berhasil sampai di puncak. Hal tersebut membuat Pangeran Oscar penasaran dan segera memasuki wilayah menara demi menghilangkan kutukan keluarganya. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di Menara Biru, sedangkan Lazar malah terus merengek ketakutan. Sebab jika legenda tentang menara benar berarti mereka harus menyelesaikan tantangan untuk sampai ke puncak. Langsung saja Lazar meminta kepada pangeran agar mereka cepat pulang. Namun sayangnya, pangeran sama sekali tidak takut kepada seluruh tantangan. Sebab pangeran lebih memikirkan keinginannya menghilangkan kutukan. Hal tersebut membuat Lazar shock karena keteguhan hati sang tuan. Kemudian mereka ketemu ular di sana, ada tantangan memecahkan teka-teki. Sehingga pangeran mempercepat langkahnya menghampiri meja teka-teki. Sementara Lazar sudah stres dengan para ulat yang mengelilinginya. Alhasil Oscar dan Lazar pindah ke tempat lain karena usai memecahkan teka-teki. Akan tetapi mereka malah disambut dengan musuh lain. Tanpa berlama-lama, Pangeran Oscar segera beraksi melancarkan serangan kepada para musuh di menara. Apalagi tantangan yang disiapkan adalah bertarung dengan sosok binatang buas. Meskipun binatang tersebut tidak asli, tapi dia memiliki kekuatan sihir untuk melawan akibat pengendalian dari penyihir. Sementara di puncak menara, Litola menginfokan kepada Nyonya Tinasha mengenai pengunjung yang datang.
Padahal sudah beberapa waktu sejak kedatangan tamu sebelumnya yang gagal. Namun sekarang ada tamu lagi yang datang untuk mencapai puncak. Sehingga Tinansa begitu menunggu petualang yang datang. Langsung saja Oscar beraksi melancarkan serangan kepada monster. Tampaknya Oscar telah melewati berbagai rintangan untuk sampai ke puncak. Sedangkan Lazar sudah keringat dingin. Lantas Lazar sudah kehabisan nyali. Dia begitu ketakutan karena begitu banyak tantangan. Meskipun Lazar hanya diam, tetap saja dia ketakutan dengan para musuh di menara. Kemudian telah terjadi guncangan yang besar sehingga lantai pun terbelah. Alhasil Lazar memutuskan terjun ke bawah untuk kembali ke pantai dasar. Sementara Oscar memilih melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di puncak, Oscar ketemu penyihir Tinansa. Segeralah Tinansa menyambut kedatangan Pangeran Oscar. Lalu Tinansa menceritakan tentang dirinya dan memperkenalkan diri. Lantas Oscar juga melakukan hal yang sebaliknya membuat Tinansa terkaget. Ternyata Oscar merupakan keturunan religius. Namun Tinansa kaget wajah Oscar agak beda dengan religius karena aura Oscar seperti pria yang nakal. Hal tersebut membuat Oscar tertawa karena ucapan Tinansa. Langsung saja Oscar menceritakan tentang penyihir tidak bersuara yang memberikan kutukan pada ayahnya. Alhasil Tinansa auto kaget, dia mencoba untuk menghilangkan kutukan. Lantas Tinansa auto nyerah karena kutukan mustahil dihilangkan. Sebab kutukan penyihir ini tidak bersuara begitu manjur dan mustahil dihilangkan. Akan tetapi Tinansa mencoba agar Oscar menemukan wanita yang dapat menahan kutukan. Sehingga mereka mulai mencari wanita untuk Oscar. Tidak terduga Oscar malah memiliki ide yang brilian. Sehingga dia menyampaikan kepada Tinansa untuk menjadi istrinya dan meninggalkan menara. Namun Tinansa segera menolaknya. Dia merasa tidak fair. Akan tetapi Oscar terus memaksanya dan mengancam melawan dengan pedang kekaisaran. Sebab Tinansa memiliki kelemahan bertarung dengan pedang tersebut. Sehingga Oscar punya cara lain, dia meminta Tinansa membantunya selama setahun menghilangkan kutukan. Setelahnya Tinansa bebas dari Oscar, tapi kalau Tinansa tidak ingin berpisah, Oscar malah menerimanya. Sehingga Tinansa menginfokan kepada Litola mengenai perjalanannya. Setelahnya mereka segera bergegas pergi menuju dasar. Ketika di bawah Lazar telah sadar, dia kaget melihat tuannya yang ingin pulang. Ternyata Pangeran Oscar beneran berhasil mencapai tujuannya. Setelahnya Oscar mengajak Tinansa naik di kuda dengan romantis. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sambil berbincang. Lantas Tinansa auto ngamuk saat Oscar menggodanya. Padahal Oscar hanya mengatakan Tinansa boleh tinggal bersamanya seumur hidup jika Tinansa mau. Akan tetapi bagi Tinansa sekarang hal itu adalah momen yang mustahil alias mustahil. Selanjutnya Sin berada di kerajaan Faras, wilayah kediaman rumah Oscar. Nampaknya Oscar dan penyihir kesayangannya sedang melakukan ritual. Di kesempatan itulah Tinansa membacakan mantra perlindungan untuk Oscar pastinya. Sehingga siapapun yang menyerang Oscar mustahil melukainya. Sebab Oscar telah diberikan anugerah perlindungan oleh penyihir bulan biru. Hal tersebut membuat Oscar senang melihat kemampuan hebat cewek yang ditaksirnya. Akan tetapi, jika serangan yang masuk berupa racun, Oscar pasti akan mengalami luka. Sehingga Oscar mengatakan perlindungan yang diberikan Tinansa cukup oke untuk penyihir magang. Di kesempatan itulah Tinansa mengatakan agar Oscar tetap terus berhati-hati. Kemudian Tinansa mengingatkan tugasnya kepada Oscar, yaitu melindungi serta memecahkan kutukan. Hanya saja Oscar malah ngeyel, dia tidak cuma ingin dilindungi. Namun Oscar lebih menginginkan hubungan pernikahan dengan Tinansa. Sontak saja Tinansa kaget mendengar ucapan sumpah dari Oscar. Setelahnya Tinansa pergi membantu Lazar menjalankan tugas. Sembari membawa dokumen dan buku penting, mereka berbincang berdua. Lantas Lazar membahas tentang kejadian 15 tahun yang lalu. Faktanya pada kejadian masa lalu, semua keluarga Oscar menghilang. Setelah mendapatkan kutukan, para anggota keluarga raib dari istana.
Sehingga hanya Oscar sendiri, pria remaja yang meneruskan kehidupan kerajaan sampai dia dewasa. Nampaknya Kav dan Sylvia sedang sibuk bekerja. Hanya saja kekuatan Sylvia ini tidak begitu kuat sehingga mantranya tidak sepenuhnya bisa menahan api dan tungkunya. Sehingga kemunculan Tinasha sangat membantu. Hanya dengan menunjukkan wujudnya, Tinasha segera menyelamatkan Sylvia. Sontak saja kedua penyihir tersebut kaget dengan kehebatan Tinasha. Sebab tanpa menyebutkan mantra, Tinasha bisa menghentikan tungku terjatuh. Setelah mereka melanjutkan perbincangan kembali sambil menuju ruangan, kemudian Tinasha kaget melihat pertarungan di halaman bawah. Sehingga dia bertanya kepada Lazar tentang kedua petarung. Meskipun umurnya lebih muda, tapi Jenderal S sangatlah kuat. Walaupun begitu, Yang Mulia Oscar tetap lebih oke. Setelah mendengarnya, penyihir Tinasha cukup kagum kepada Oscar. Lantas Tinasha berkata dia tiba-tiba menginginkan permainan pedang. Sehingga Tinasha segera turun ke bawah menghampiri Ash. Di kesempatan itulah, Tinasha melancarkan aksinya bertarung dengan Ash. Segeralah Ash melawan Tinasha. Akan tetapi, lama-kelamaan Ash kaget dengan serangan brutal dari Tinasha. Sehingga Ash menyadari perbedaan kekuatan dari mereka. Lalu Ash mengajak Tinasha bergabung dalam kelompok prajurit kekaisaran. Akan tetapi Tinasha menolak dan hanya mengucapkan terima kasih atas pujian Ash kepada kemampuan Tinasha. Lalu Ash dan Meredina kembali berbincang. Ketika melihat Meredina jutek, dia malah mengejeknya karena cemburu. Sontak saja Meredina kaget dikatai oleh Ash. Sehingga dia mencubit pipi Ash hingga Ash berteriak. Setelahnya Tinasha melanjutkan perjalanan menggunakan pakaian penyihir. Lantas Tinasha dihampiri oleh Litola karena ingin menyampaikan informasi. Di kesempatan itulah Litola menyampaikan tentang danau sihir Druza. Setelah mendapat informasi, Tinasha segera bergegas. Di kesempatan itulah Tinasha mengunjungi ruangan Oscar. Kemudian Oscar heran melihat wanita tiba-tiba menggunakan baju dinas bepergian. Sehingga Oscar langsung overprotective menginterogasi Tinasha. Lantas Tinasha menjawab dia akan melakukan perjalanan ke Danau Druza. Sementara Lazar auto kaget mendengar nama danau mengerikan tersebut. Lantas Tinasha mengatakan jadwal keberangkatannya. Namun sayangnya Oscar ngeyel dan minta ikut. Sebab Oscar ini tidak ingin Tinasha dalam bahaya atau jauh dari pandangannya. Sehingga Tinasha terpaksa mengajak Oscar dan beberapa pasukan kerajaan. Apalagi Oscar terus merengek meminta ikut serta kepada Tinasha. Sehingga mereka segera melakukan perjalanan. Nampaknya Tinasha dan yang lainnya berkumpul di ruangan tempat berteleport. Lantas Tinasha mengingat tentang dirinya yang selalu ditinggalkan oleh seseorang. Sebab Tinasha merupakan penyihir yang hidup beratus-ratus tahun hingga dirinya selalu tertinggal. Akan tetapi Tinasha pasrah karena ini memang jalan takdirnya. Kemudian Tinasha dan kawan-kawan berangkat berteleport ke Danau Druza. Ketika sampai, mereka melihat aura yang begitu mencekam. Di kesempatan itulah Tinasha menceritakan tentang penyihir yang menyegel monster. Faktanya beberapa puluh tahun sebelumnya kerajaan Druza dan Faras mengalami peperangan. Karena wilayah Faras diserang secara tiba-tiba, sehingga Faras tidak tinggal diam dan membalas penyerangan. Kemudian penyihir bulan biru turun tangan menyegel monster dari Druza untuk berhenti mengganggu negeri Faras. Namun setelah beberapa waktu para penyihir Druza pun kembali mengulah. Mereka ingin melepaskan segel. Sehingga pada hari ini penyihir bulan biru yang tak lain adalah Tinasha mulai beraksi. Kemudian Tinasha bertemu dengan penyihir Druza yang telah lama tidak ketemu Tinasha. Sehingga penyihir mulai beraksi mengganggu Tinasha. Di kesempatan itulah Tinasha diserang musuh. Oleh sebab itulah Tinasha dan Pangeran Oscar bergegas menghentikan serangan. Namun para pasukan malah mendapat luka, sehingga Oscar memutuskan untuk melindungi prajuritnya. Nampaknya Oscar tidak mendapatkan luka karena perlindungan Tinasha.
Lalu Sylvia beraksi mengobati rekannya yang terluka. Kemudian Tinasha memutuskan untuk pergi mencari penyihir Druza, sebab penyihir tersebut malah kabur dan mengacaukan segelnya. Akan tetapi, lagi-lagi pangeran berulah dan meminta ikut. Lantas Tinasha menolak, dia merasa ini adalah urusan seorang penyihir. Meskipun Oscar merengek, tetap saja Tinasha mengabaikan permintaan Oscar. Di kesempatan itulah Tinasha memberikan pemahaman agar pangeran mengerti. Lantas Tinasha mengatakan sejauh apapun dia pergi, Tinasha akan tetap kembali di sisi pangeran. Sebab mereka sudah memiliki perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Kemudian Oscar melepaskan tangan Tinasha. Sebelum Tinasha pergi, Oscar berpesan untuk menikah setelah Tinasha kembali. Akan tetapi, Tinasha auto ngamuk dan segera meninggalkan Oscar. Tidak lama kemudian, Tinasha kembali ke lokasi penyegelan setelah beberapa puluh tahun. Ketika sampai, Tinasha segera menyingkirkan pasukan penyihir Druza. Kemudian Tinasha membuka segel monster untuk menyelesaikannya saja. Sebab ada resiko lain jika terus membiarkan monster. Makanya Tinasha memilih melepas dan membunuh monster. Langsung saja Tinasha beraksi bertarung melawan monster. Dia bahkan meminta naga peliharaannya segera menjauh. Tanpa berlama-lama, Tinasha bergegas mengalahkan monster. Selang beberapa jam, Tinasha kembali. Dia mengalami luka membuat Oscar galau. Tidak lama kemudian, Sylvia muncul menginformasikan keadaan Tinasha. Setelahnya Oscar memasuki kamar untuk menjenguk Tinasha. Namun Tinasha malah ngamuk karena dia belum memakai baju. Setelah Tinasha menggunakan pakaian Oscar, ia segera berbincang dengannya. Di kesempatan itulah Oscar memutuskan mengucapkan terima kasih kepada Tinasha karena menyelamatkan Faras. Selanjutnya Shin berada di kamar Tinasha yang hening. Nampaknya Tinasha sedang bertemu dengan familiar kucingnya. Lantas si kucing segera pergi setelah urusannya selesai. Di kesempatan itulah Tinasha ingin memotong rambutnya menggunakan pisau. Akan tetapi kedatangan Sylvia menguntungkan untuk Tinasha. Di kesempatan itulah Tinasha membiarkan Sylvia masuk ke kamarnya. Tanpa berlama-lama, Sylvia segera memangkas rambut Tinasha sambil berbincang dengannya. Lantas Tinasha pun bertanya mengapa Sylvia tidak ketakutan melihat penyihir seperti Sylvia. Sehingga Sylvia menjawab sebenarnya dia begitu ketakutan membaca cerita penyihir. Namun ketika melihat Tinasha, semua pemikiran buruk pun menjadi hilang. Apalagi dari tampangnya saja penyihir seperti Tinasha begitu manis dan baik, sehingga Tinasha mustahil ditakuti oleh orang lain. Kemudian Tinasha mengatakan kegelisahannya, sebab Tinasha merasa seperti kucing di hadapan Oscar. Apalagi Oscar selalu memperlakukannya seperti peliharaan saja. Lalu Sylvia pun ikut nimbrung. Ternyata kedua insan begitu akrab sampai bertingkah manis begitu. Setelahnya Tinasha bergegas bertemu Oscar karena mereka akan menghadiri pertemuan dengan raja. Di kesempatan itulah Oscar membawa Tinasha menemui sang ayah. Ketika sampai, Tinasha segera diperkenalkan oleh Oscar. Lantas Tinasha mengatakan tugasnya untuk melindungi dan membantu Oscar memecahkan kutukan. Namun Oscar berkata lain. Dia ingin menjadikan Tinasha sebagai istrinya. Hal tersebut membuat pertengkaran di antara keduanya semakin besar. Menyaksikan hal itu, sang raja malah tenang melihat anaknya akur dengan penyihir bulan biru. Langsung saja mereka meninggalkan ruangan pertemuan dan melakukan tugas masing-masing. Di kesempatan itulah Tinasha memilih membereskan alat-alat sihir miliknya. Sedangkan Oscar dan Lazar malah pergi ke hutan terlarang melakukan ekspedisi. Nampaknya Lazar kelihatan begitu takut dengan aksi gila yang dilakukan tuanya. Akan tetapi Oscar tetap santuy. Dia harus bergegas agar Tinasha tidak tahu. Sebab kalau Tinasha menyadari Oscar pergi melakukan ekspedisi berbahaya, dia akan sangat marah. Sehingga secara diam-diam sewaktu Tinasha sibuk, Oscar pun mulai beraksi. Tidak lama kemudian mereka malah ketemu dengan monster mutiara.
sehingga Lazar yang tidak tahu malah mengepoin bunga mutiara kristal. Kemudian Oscar mengingatkan agar Lazar hati-hati. Akan tetapi Lazar malah ditangkap oleh monster, sehingga Oscar segera memulai aksinya. Di kesempatan itulah Oscar menyelamatkan Lazar dari monster tumbuhan. Akan tetapi tetap saja Oscar mendapatkan serangan racun, sehingga Lazar yang tidak bisa bertarung mendapatkan serangan racun berturut-turut. Lalu Oscar pun segera mendekati Lazar untuk memeriksa keadaannya. Tidak lama kemudian muncullah penyihir hutan terlarang yang bernama Fresia. Lantas Fresia segera membantu menyingkirkan para monster dan membawa keduanya ke rumah. Kemudian setelah situasi aman, Fresia segera berbincang dengan mereka. Lantas Fresia bertanya tentang Tinasha kepada Oscar. Dikarenakan merasakan aura perlindungan, Tinasha membuat Fresia kepo pada Oscar. Kemudian Oscar heran mengapa Fresia mengenai Tinasha, sehingga Tinasha menjawab kebingungan Oscar. Di kesempatan itulah Fresia menjelaskan tentang kedekatannya dengan Tinasha. Kemudian Fresia kepo bagaimana kabar Tinasha. Lalu Oscar menginfokan kalau Tinasha menjadi pelindungnya sekarang. Alhasil Lazar menyaut kalau tuannya ingin menikahi Tinasha. Namun Oscar auto galau karena dia ditolak oleh Tinasha, sehingga Fresia menawarkan bantuan agar Oscar bisa menikahi Tinasha. Sebab Tinasha mustahil memiliki hubungan dengan pria karena kesuciannya harus terjaga. Akan tetapi Tinasha boleh saja menikah asal sesuai keinginannya dan tidak mempengaruhi kekuatannya. Lalu Fresia mencoba menawarkan tentang obat-obatan untuk Oscar. Namun Oscar menolak sehingga Fresia menyerang dengan kutukan. Akan tetapi Oscar tidak mengetahui kutukan yang diberikan mematikan, sehingga Oscar dan Lazar memutuskan segera kembali sebelum ketahuan Tinasha. Setelah usai melakukan tugasnya, Tinasha berkumpul di ruangan Oscar. Lantas Tinasha mencoba meminta maaf, tapi Oscar dan Lazar tidak mempermasalahkannya. Kemudian Tinasha merasakan hal yang menjanggal pada Oscar. Hanya saja Oscar sendiri tidak merasakan apapun. Keesokan harinya, Tinasha berbincang dengan para kesatria dan staf Oscar. Lalu dia bertanya mengenai Oscar dan kekasihnya. Akan tetapi, para staf malah heran karena setahu mereka, Tuan masih menjomblo. Akan tetapi Tinasha merasakan aroma parfum yang berada di tubuh Oscar. Hal tersebut membuat Tinasha marah karena Oscar menyembunyikan rahasia. Lalu Tinasha menyadari tentang kelakuan Fresia karena mencium aroma kutukan. Lalu Tinasha menginterogasi Oscar lagi. Sontak saja Oscar terkejut karena Tinasha mengetahui pertemuannya dengan penyihir hutan terlarang. Di kesempatan itulah Tinasha menjelaskan kalau Fresia memberikan kutukan pada Oscar, sehingga kekuatan seksual Oscar akan diserap oleh Fresia. Lama-kelamaan Oscar akan tewas karena penyerapan kekuatan. Sontak saja Oscar kaget dengan ucapan Tinasha. Sesegera mungkin Tinasha membawa Oscar ke kamar untuk melakukan penghapusan kutukan. Kemudian Oscar masuk ke alam bawah sadar, dia dipaksa untuk membunuh Tinasha. Alih-alih menyerang, Tinasha justru hanya peralihan karena Tinasha KW hanyalah wujud kutukannya. Sehingga Oscar dipaksa membunuh kutukan yang menggunakan wajah Tinasha. Hal tersebut membuat Oscar marah besar kepada Tinasha setelah usai ritual. Akan tetapi, Tinasha malah mengomeli Oscar kembali hingga Oscar jadi menggalau. Setelahnya Tinasha segera berkunjung ke rumah Fresia untuk protes. Dengan santuinya, Fresia menyambut kedatangan Tinasha di rumahnya. Kemudian Tinasha memarahi Fresia yang bertindak lewat batas. Fresia mengatakan itu hanyalah sapaan untuk Tinasha agar menyadari kemunculan Fresia. Langsung saja Fresia memberitahu darah dan cairan sensitif Oscar yang diambilnya. Kemudian Fresia memberikan kepada Tinasha untuk membantu memecahkan kutukan. Alhasil obrolan mereka pun semakin asik karena Fresia ingin merebut Oscar. Awalnya Tinasha membiarkan, tapi beberapa detik kemudian dia menghentikan Fresia, sehingga Fresia tertawa melihat sikap gengsi Tinasha. Kemudian Fresia meminta Tinasha meminta maaf kepada Oscar. Apalagi kemarahan Oscar ini memang wajar karena dia menyayangi Tinasha.
Mustahil Oscar ingin membunuh si Eneng. Langsung saja, Tinasha pun bergegas pergi meninggalkan Fresia. Ketika sampai di kamar Oscar, segeralah Tinasha mengucapkan maaf. Namun sayangnya, tidak satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sehingga Oscar meminta Tinasha mendekatinya. Di kesempatan itulah, Oscar menarik Tinasha duduk di pangkuannya. Sehingga Tinasha merasa malu dan mengatakan hal yang sama seperti Oscar. Alhasil, kedua insan pun saling menyadari tentang kesalahan masing-masing. Selanjutnya scene diperlihatkan proses pelatihan para prajurit. Nampaknya Pangeran Oscar secara langsung melatih mereka dengan cara bertarung duel. Sehingga satu persatu prajurit dikalahkan oleh Oscar. Bahkan Ash juga dikalahkan Oscar dengan sangat mudah. Di kesempatan itulah Oscar memutuskan untuk mencari lawan. Menyaksikan Tinasha yang beraksi di lokasi, Oscar langsung mengajaknya berduel. Awalnya Tinasha menolak mentah-mentah. Namun Oscar memaksa dan membiarkan Tinasha menggunakan ilmu sihirnya. Lalu Tinasha mulai bergumam mengenai kekuatan Oscar. Bahkan Tinasha mulai curiga apakah Oscar ini beneran bisa mengalahkan penyihir kekal seperti Tinasha. Sehingga Tinasha menerima ajakan bertanding. Kemudian Tinasha mengatakan agar Oscar menggunakan pedang akasianya. Alhasil pertarungan segera dilaksanakan secara hikmat. Nampaknya pergerakan Tinasha begitu bagus membuat pengamatan yang menonton takjub. Lantas Ash dan Meridina mengomentari pertarungan kedua insan. Sebab sejak tadi Meridina memperhatikan Tinasha seperti mengajarkan Oscar bertarung. Karena dia malah tersenyum di akhir penyerangan, lantas Oscar mengalami cedera. Tapi Oscar cukup hebat bisa mengimbangi penyihir seperti Tinasha. Kemudian Tinasha memutuskan untuk mengobati luka yang dialami Oscar. Di kesempatan itulah, Oscar bertanya mengapa dia hanya mengalami luka ringan. Namun Tinasha malah memuji Oscar karena Tinasha sudah kapok menyerang dari jarak yang sedekat tadi. Lantas Oscar pun menyaut dia sama sekali tidak berkeinginan membunuh Tinasha. Alhasil Tinasha menjawab untuk sekarang dia harus melakukan banyak hal sebelum dibunuh seperti menghancurkan kutukan Oscar. Di kesempatan itulah Oscar menyaut padahal Tinasha punya cara gampangnya menikahi dengan Oscar. Sontak saja Tinasha syok mendengar ucapan Oscar dan memilih pergi. Sebelum meninggalkan lokasi, Tinasha meminta Oscar memikirkan perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Kemudian Oscar melanjutkan pekerjaan, dia melakukan pertemuan di istana. Lantas Oscar bertemu dengan sang ayah untuk membahas kedatangan penyihir utusan dari Kuzcoul. Hal tersebut membuat Oscar kaget. Mengapa orang lain mengetahui keberadaan dari penyihir biru? Tanpa berlama-lama, Oscar dan yang lainnya berkumpul di ruangan pertemuan. Di kesempatan itulah, Kager segera menjelaskan tujuan kedatangannya untuk bertemu Tinasha alias Aety. Setelah mendengar nama lain Tinasha, si Oscar auto terkejut. Sehingga dia pun segera menjemput Tinasha untuk menghadiri pertemuan. Nampaknya Tinasha lagi sibuk mencari keberadaan Oscar. Kemudian asisten baru bernama Mina memperkenalkan dirinya pada Tinasha. Nampaknya Tinasha auto sadar dengan tujuan lain kedatangan Mina. Alhasil Mina dibuat kaget ternyata meski menyembunyikan identitasnya, seorang penyihir tetap menyadarinya. Tidak lama Oscar muncul menjemput Tinasha berkunjung ke pertemuan. Segeralah Tinasha menemui penyihir Kagar. Kagar mengatakan kalau dirinya membutuhkan bantuan penyihir biru. Sebab para pasukan penyihir baru membutuhkan pengajaran Tinasha alias Aety. Kemudian Tinasha marah karena Kagar menyebutkan nama lainnya. Tanpa basa-basi, Tinasha langsung menolak karena baginya penyihir tidak perlu dibantu. Apalagi Kagar belum pernah mendaki menara dan sampai di puncak. Sehingga Tinasha merasa belum berkewajiban untuk menolong. Langsung saja penyihir Kagar auto ngamuk dan pergi meninggalkan istana. Namun melihat sosok Meridina, penyihir Kagar segera merasuki Meridina dengan kemarahannya. Sehingga Meridina mencari keberadaan Tinasha untuk diserang. Lantas Tinasha dan Oscar keluar dari ruangan. Kemudian mereka malah melihat kedatangan Meridina yang menyerang Oscar. Sehingga Oscar pun memutuskan untuk menghentikan Meridina. Bahkan Ash juga ikutan menahan Meridina hingga Meridina menjauh. Kemudian Oscar meminta bantuan kepada Fresia untuk menghentikan kegaduhan tersebut. Sehingga Fresia pun segera mengobati Meridina dari sihir. Alhasil Tinasha kaget dituduh sembarangan oleh Meridina. Dia menangis di hadapan Oscar. Langsung saja Oscar pun memeluk Tinasha untuk menenangkannya. Setelah urusan selesai, Tinasha beristirahat di kamarnya. Malamnya Tinasha memilih untuk bergegas memanggil Oscar. Lantas Oscar terkejut mengapa Tinasha mengajaknya berduel.
Sembari bertaruh, Tinasa mengajarkan kepada Oscar mengenai jurus mengalahkan Tinasa. Sehingga sewaktu tiba waktunya, Oscar pun paham cara mengalahkan Tinasa. Namun Oscar masih belum mengetahui motif Tinasa yang mengajarkannya. Setelah usai berlatih, Oscar memutuskan untuk kembali lagi bekerja. Kemudian Oscar mendapatkan informasi dari Lazar mengenai pekerjaan. Ketika usai bekerja, Oscar lagi-lagi dipanggil Tinasa berlatih. Sehingga mereka bertarung kembali dengan metode yang lebih sulit. Alhasil kekuatan Oscar ini semakin bertambah. Dikarenakan terlalu kewalahan, Oscar malah tertidur. Sehingga Tinasa membawa Oscar ke ruangannya. Kemudian Oscar terbangun dari tidurnya setelah lama terlelap. Alhasil Oscar pun menghampiri Tinasa dan menyentuhnya. Namun Oscar malah heran mengapa Tinasa tidak marah. Setelah usai berbincang, mereka memutuskan untuk latihan kembali. Tidak lama para pasukan petualang datang, mereka meminta permohonan segera dikabulkan Tinasa. Akan tetapi Tinasa ini malah meminta mereka bertarung melawan Oscar lebih dulu. Tanpa berlama-lama, Oscar segera melancarkan aksinya. Hingga para petualang pun kalah. Kemudian Tinasa ini memuji kehebatan Oscar yang terlihat bertambah kuat. Keesokan harinya, Tinasa dan kawan-kawan berkumpul di ruangan Oscar. Lantas mereka membicarakan tentang pasukan penyihir Kyulus yang begitu banyak. Faktanya Kyulus merupakan wilayah tempat para penyihir berkumpul karena baru mendapatkan kemerdekaan. Namun sayangnya, Kyulus memilih mengganggu wilayah istana membuat Tinasa CS auto shock. Lantas mereka mendapatkan kabar mengenai Jenderal Etarth yang tewas. Segeralah mereka melakukan upacara pengiriman jenderal. Nampaknya Mina begitu galau karena jenderal yang membawanya ke istana bekerja telah tiada. Kemudian Tinasa dan kawan-kawan berkumpul kembali, mereka berbincang seperti biasanya. Di kesempatan itulah Tinasa menyiapkan teh. Lantas obrolan berfokus kepada kutukan pangeran. Sehingga Ash dibuat terkejut, namun setelah mengetahui Tinasa bisa membantu, Ash malah semakin bingung. Di kesempatan itulah Ash menyarankan agar Tinasa ini segera menikah dengan pangeran. Namun Tinasa malah marah, dia menjadi gugup setelah mendengar ucapan Ash. Saking groginya, Tinasa menjatuhkan gula batu di meja. Lalu dia pun mengembalikan gula ke wadahnya. Namun Tinasa tidak bisa memulihkan tutup wadah yang pecah sehingga Oscar dan kawan-kawan kaget. Ternyata Tinasa juga punya kelemahan, yaitu tidak bisa mengembalikan waktu yang telah terjadi. Sehingga Tinasa hanya membiarkan barang tersebut tetap pecah. Sedangkan di sisi lain, Mina berada pada kemurkaan. Sebab tuannya penyihir telah membunuh orang yang telah membantu Mina. Sontak saja penyihir kaget karena Mina merupakan sosok samaran dari Tuan Lana. Hal tersebut membuat penyihir syok karena dia akan dibunuh oleh Mina. Tanpa berlama-lama, Mina segera melancarkan aksinya hingga penyihir tewas. Selanjutnya Shin berada di kamar Tinasa yang hening. Nampaknya Tinasa bermimpi buruk lagi bertemu sosok pria yang sedang menggendongnya. Setelahnya Tinasa terbangun dari tidurnya yang lelap. Lantas Tinasa menyapa Oscar yang berada di area kasurnya. Tinasa menjelaskan kalau dia habis mimpi buruk. Sebab kalau Tinasa ketiduran saat duduk, dia bisa mimpi buruk lagi. Dikarenakan urusannya telah selesai, segeralah Oscar pergi meninggalkan Tinasa di kamarnya. Keesokan harinya, Oscar terkejut melihat Mina si pelayan baru. Apalagi Mina memancarkan aura yang sangat kuat di sekitar Oscar. Sehingga Oscar agak syok melihat gerak-gerik dari Mina. Tidak lama Lazar muncul menginformasikan kalau sang raja memanggil pangeran. Langsung saja pangeran bergegas pergi ke ruangan pertemuan. Sontak saja Oscar terkejut karena Tinasa juga dipanggil raja untuk mengikuti rapat. Di kesempatan itulah, raja meminta bantuan penyihir Tinasa menemukan jodoh yang cocok untuk Oscar. Dikarenakan kutukannya Oscar harus bersama wanita yang memiliki aura kuat hingga dapat menahan kutukan. Hal tersebut membuat Oscar syok karena dipaksa menikah dengan wanita lain. Langsung saja raja menegaskan kalau Oscar harus menerima keputusan raja. Sebab semua orang telah sibuk menemukan solusi untuk Oscar. Makanya raja meminta Oscar berhenti menanggung semua sendirian. Lantas di kesempatan itulah Tinasa mengatakan tentang wanita bernama Mina. Oscar langsung menyadari mustahil Tinasa tidak menyadari kemampuan Mina. Namun Oscar hanya terdiam dan belum menyetujui keinginan mereka. Setelahnya Oscar mencoba bertanya kepada Mina tentang suatu hal. Sebab Oscar penasaran dengan kekuatan yang dipancarkan Mina. Oleh sebab itu, Mina menginfokan kalau ibunya yang telah menyegel kekuatannya. Sementara di sisi lain, Ars dan Tinasa berbincang membahas tentang Mina. Sebab Ars merasakan kejanggalan yang ditemukannya dari Mina.
Namun Ars hanya ingin bisa menyampaikan fakta kecil kepada Tiansa. Apalagi kalau Ars sembarangan melapor, dia pasti akan mendapatkan masalah. Di kesempatan itu Tinasa mencoba mendengar tentang informasi dari Ars. Lalu Ars menceritakan kalau Mina kelihatan mencurigakan. Padahal Mina memiliki hubungan dengan Jenderal Etar. Namun Jenderal sama sekali tidak memberikan peninggalannya untuk Mina. Sehingga Ars curiga dan mulai mencari informasi tentang Mina. Namun ternyata semua hal tentang Mina ini tidaklah ditemukan. Makanya Ars merasa yakin kalau Mina memang tidak beres. Di kesempatan itulah Ars memiliki rencana untuk memancing Mina. Kemudian mereka berpura-pura berdekatan agar dicurigai oleh Mina. Akan tetapi Mina tetap diam dan tidak peduli. Hanya saja yang salah paham bukan Mina melainkan Oscar. Langsung saja Oscar memutuskan untuk menghukum Tinasa. Ketika Tinasa muncul, dia segera memasang gelang penahan kekuatan milik keluarganya. Sehingga Tinasa auto shock melihat perilaku Oscar yang aneh. Kemudian Oscar menggendong Tinasa seperti sosok pria yang ada di mimpinya. Tidak lama kemudian Tinasa terpancing amarah dan mengeluarkan emosinya. Di kesempatan itulah Tinasa bersiap untuk menghancurkan sekitar. Nampaknya Tinasa berada dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Sehingga Oscar terkejut melihat kemarahan Tinasa. Ketika Tinasa berhenti marah, Oscar segera mendekatinya. Lantas Oscar mengatakan kalau Tinasa berselingkuh dengan Ars. Bahkan Oscar telah mengajar Ars hingga babak belur. Lalu Tinasa mulai menjelaskan kepada Oscar mengenai Mina yang mencurigakan. Alhasil Oscar meminta maaf kepada Tinasa karena telah salah paham. Langsung saja mereka berbaikan karena kesalahpahaman telah usai. Keesokan harinya, Oscar mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan sesuatu hal. Di kesempatan itulah, Oscar mengatakan dengan lantang di hadapan raja bahwasanya Oscar akan tetap memilih Tinasa. Meskipun ada ratusan pilihan, Oscar tidak peduli, ia lebih memilih cintanya. Sebab Tinasa dibawa ke istana karena Oscar begitu menyukainya. Sehingga Oscar meminta prajurit membawa Mina segera pergi dari istana. Akan tetapi Mina auto ngamuk karena merasa dipermalukan. Di kesempatan itulah Mina mengeluarkan identitas aslinya yang merupakan penyihir kuno. Lantas Mina beraksi melancarkan aksinya dengan begitu familiar ganasnya. Langsung saja monster pun menyerang Tinasa. Bahkan Tinasa mengalami luka berat di matanya. Lalu Oscar memilih untuk membantu Tinasa bertarung. Sedangkan para anggota kerajaan segera diamankan. Tiba-tiba Oscar muncul, dia membantu Tinasa melawan musuh. Alhasil Tinasa beraksi di belakang Oscar untuk membacakan mantra. Namun dia membutuhkan waktu yang lama untuk bekerja sehingga Oscar mengalihkan monster dan Mina. Langsung saja mereka melakukan tugas masing-masing. Nampaknya Mina kebingungan melihat kekuatan kombinasi Oscar dan Tinasa. Apalagi sejak tadi Oscar selalu bisa menghajar kembali monster buas dari Mina. Lantas Mina beraksi mengeluarkan jurus andalannya. Akan tetapi Mina malah digagalkan oleh Tinasa. Sebab Tinasa mempunyai sihir yang dapat menghancurkan musuh. Segeralah Tinasa beraksi dibantu Oscar. Namun Mina malah kabur karena monsternya telah KO. Di kesempatan itulah Mina mencari kristal milik ibunya. Usut punya usut, kristal tersebut berhubungan dengan ibunya Mina. Sehingga Mina datang langsung mencari benda tersebut untuk digunakan olehnya. Akan tetapi Tinasa muncul melancarkan aksinya melenyapkan Mina. Sehingga nyawa Mina telah melayang. Setelah usai bertarung, Tinasa dibawa kembali beristirahat di kamar. Tidak lama kemudian, Tinasa terbangun dan melihat ke arah Oscar. Pada momen itulah, Oscar menceritakan tentang bola kristal yang dicari Mina. Kemudian obrolan berganti topik, sebab Oscar tiba-tiba membahas pernikahan. Akan tetapi Oscar malah dimarahi oleh Tinasa sebab Tinasa pasti akan menolaknya. Kemudian Oscar pun meminta tidur bersama dengan Tinasa. Namun lagi-lagi, Tinasa malah mengamuk membuat Oscar tertawa ngakak. Selanjutnya, Shin berada di kamar Tinasa. Dia sedang duduk mendengarkan laporan dari familiarnya. Kemudian Tinasa bergumam mengapa kejadian 400 tahun lalu harus terukir kembali. Alhasil Tinasa memutuskan untuk menemui Oscar. Ketika sampai, Tinasa mulai memeriksa keadaan Oscar. Segeralah Tinasa beraksi melancarkan aksinya menghancurkan kutukan milik Oscar.
Di kesempatan itulah Tinasa langsung menggunakan rapalan mantranya dan mengukir tubuh Oscar dengan darahnya. Setelah usai bekerja, Tinasa ketiduran akibat kewalahan. Lantas Tinasa memilih beristirahat di samping Oscar. Keesokan harinya, Oscar terbangun dari tidurnya. Kemudian Oscar heran dengan ukiran pada tubuhnya. Oleh sebab itulah, Tinasa memutuskan untuk menjelaskan kepada Oscar mengenai penghapusan kutukannya. Setelah mendengar penjelasan dari Tinasa, Oscar segera bersiap pergi bekerja. Langsung saja Oscar memutuskan untuk pergi ke kantornya, lalu Tinasa mengikuti Oscar demi mengawasinya. Tidak lama kemudian, Lazar muncul. Dia menginformasikan tentang si Celia yang akan menggantikan sang kakak untuk datang. Sebab Tairi mengalami masalah dengan penyerangan Kulkyus. Sontak saja Oscar kaget mengetahui kota di perbatasan yang dibakar habis oleh pasukan Kulkyus. Setelahnya, Tinasa dan Oscar berbincang empat mata. Sebab Tinasa ingin membicarakan sesuatu hal yang penting dengan Oscar. Sehingga mereka pun pergi ke balkon untuk berbincang. Di kesempatan itulah Tinasa memberikan Nark kepada Oscar dan menggantikan kepemilikan atas Nark. Lalu Oscar heran mengapa Tinasa menyerahkan naganya kepada Oscar. Hanya saja Oscar begitu senang hingga pasrah menerima pemberian dari Tinasa. Setelahnya mereka mulai bersiap berangkat ke pertemuan istana. Sebab Raja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-53. Sehingga para tamu begitu antusias menghadiri acara pesta. Kemudian Oscar pun dipancing si Celia untuk membicarakan sesuatu. Sehingga Oscar pun terpaksa mengikuti si Celia ke ruangan. Lantas Tinasa pun berbincang dengan Raja. Karena Raja kepo dengan hubungan Oscar dan Tinasa. Akan tetapi tetap saja Tinasa menolak permintaan Raja untuk menikah dengan anaknya. Kemudian Tinasa pun syok melihat Oscar yang bergandengan dengan si Celia. Dikarenakan kepo, Tinasa segera berangkat mengikuti keduanya. Di kesempatan itulah si Celia mulai berbincang dengan Oscar, tapi Oscar tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, Tinasa muncul, dia pun menyingkirkan si Celia. Di kesempatan itulah, Tinasa segera memberikan perlindungan pada telinga Oscar. Sebab dengan cara itu, Oscar menjadi kuat dan sulit untuk dibunuh. Apalagi sekarang Tinasa telah ketemu Lanak yang merupakan Raja Kulkyus. Di kesempatan itulah, Lanak segera membawa Tinasa pergi, namun Oscar menghentikan. Alhasil terjadi kegaduhan, tapi Oscar kalah. Sehingga mereka berdua segera meninggalkan Oscar. Setelahnya Oscar dipenuhi amarah, dia meminta penjelasan kepada Fresia. Lantas para prajurit Oscar pun berkumpul di ruangan mendengar obrolan dengan Fresia. Di kesempatan itu, Fresia diminta menjelaskan tentang Lanak dan Tinasa. Sehingga Fresia menerangkan tentang kerajaan keluarga Tinasa. Sontak saja mereka kaget setelah mengetahui Tinasa keturunan bangsawan yang kehilangan kerajaan dalam satu malam. Kemudian Fresia menerangkan hubungannya dengan Lanak. Mereka berdua dekat karena Lanak yang menjaga Tinasa. Namun pada suatu masa, Lanak beraksi bersama penyihir lain. Di kesempatan itulah, dia melakukan ritual untuk mengubah Tinasa menjadi penyihir. Di kesempatan itu mereka beraksi melancarkan aksinya. Namun caranya menggunakan metode berbahaya. Makanya perut Tinasa mengalami luka yang berat. Akan tetapi ritual tersebut menyebabkan kehancuran kerajaan. Lalu Lanak dan juga penyihir menghilang meninggalkan Tinasa. Setelah beberapa waktu Tinasa baru pulih dan menjadi penyihir biru. Lantas Fresia mengatakan Tinasa selalu mencari Lanak. Namun dia tidak mengerti alasan Tinasa ingin bertemu Lanak. Kembali ke masa sekarang, Oscar memahami kalau Tinasa mempunyai rahasia yang lain. Akan tetapi Oscar kepo mengenai perasaan Tinasa kepadanya. Sehingga Fresia menjawab jika Tinasa tidak menyukai Oscar, mustahil dia memberi perlindungan agar Oscar tidak dibunuh Lanak. Kemudian Tinasa juga menyerahkan namanya untuk Oscar sebagai pelindung. Sehingga Oscar dan para anggota memiliki tekad untuk membawa Tinasa kembali dan menyingkirkan Lanak. Sehingga mereka pun berkumpul di ruangan bertemu Raja. Bahkan para petinggi kerajaan lain juga berdemo dengan istana Vasas. Di kesempatan itulah Oscar menolak untuk perintah membunuh Tinasa. Sehingga dia mengatakan dengan lantang bahwa dirinya ingin membawa Tinasa pulang dan melenyapkan Lanak. Awalnya Raja menolak, tapi melihat kegigihan Oscar membuat dia lunak. Sehingga Oscar pun diberikan tahta untuk menjadi raja agar mendukung perjalanan menyelamatkan wanitanya.
Dengan rasa hormat, Oscar menerima permintaan raja untuk segera mengisi tahta kerajaan. Selanjutnya Shin berada di wilayah kerajaan Pangeran Reus. Lantas Reus pun terdiam merenungi perang yang terjadi di negerinya. Akan tetapi, keheningan tersebut diganggu oleh kemunculan penyihir bulan. Di kesempatan itulah Tinasa memperingati kepada Reus untuk segera berhenti menyerang Kulkyus. Namun Reus menolak, dia tidak ingin berbincang dengan penyihir rendahan. Apalagi Tinasa malah berbicara di atas langit, sehingga Reus merasa tidak dihargai. Akan tetapi, Reus terlalu kasar kepada Tinasa, membuat Tinasa mengkesal. Di kesempatan itulah Tinasa meminta Reus merenung mengenai kejahatan yang dilakukan di negerinya. Sebab melakukan pembunuhan dan menyiksa anak kecil telah legal dikerjakan Reus. Sehingga sekarang adalah hukum yang harus diterima oleh Reus dan keluarganya. Sontak saja Reus terkejut mendengar ucapan Tinasa. Sementara para anggota Tinasa terpaksa menahan rasa kesal mereka. Sehingga Tinasa memutuskan untuk pergi meninggalkan Reus. Sedangkan di sisi lain, Tinasa sedang berkumpul di ruangan bersama dengan Lanak. Nampaknya para penyihir khawatir terhadap kelangsungan perang. Apalagi mereka merasa sangsi dengan kemampuan sendiri yang mustahil menciptakan mantra perlindungan yang begitu besar. Akan tetapi, Lanak menenangkan para anggota untuk menyerahkan kepada Tinasa. Sebab di pihak mereka ada sosok penyihir bulan biru yang agung. Setelah rapat usai, Tinasa berjalan bersama anggota penyihirnya. Lantas Tinasa menginformasikan tentang alasan mengapa banyak penyihir wanita. Sebab para penyihir wanita memiliki fisik yang lebih kuat dari para pria, sehingga mereka dapat bertahan hidup lebih lama dengan sihir. Makanya Tinasa yakin kalau Lanak sedang mengalami perubahan psikologi yang rumit. Di sisi lain, Oscar dan para anggota berkumpul di ruangan. Lantas Oscar berkata sudah beberapa hari mereka berada di wilayah Tairi. Kemudian para anggota semakin antusias membicarakan tentang perang. Oscar mendapatkan informasi lagi mengenai hilangnya penduduk. Ternyata di wilayah Farsas juga terjadi, membuat Oscar terkejut. Di kesempatan itulah Putri Ciselia malah memilih muncul dan ingin menggoda Oscar kembali. Namun saat Ciselia membahas penyihir membuat Oscar marah. Lantas Oscar pun memutuskan untuk mencari Pangeran Reus. Segeralah mereka bergegas ke kamar Reus untuk berbincang. Langsung saja Oscar bertanya tentang perang kepada Reus. Namun Oscar malah kaget melihat Tinasa yang berada di atas langit. Sehingga dia memanggil Tinasa terus-menerus. Akan tetapi Tinasa dibawa pergi oleh anggotanya. Keesokan harinya Oscar dan kawan-kawan berkumpul untuk melaksanakan perang. Kemudian Fresia segera memberikan laporan kepada Oscar mengenai Tinasa. Tidak lama, penyihir Kulkyus pun bernama Baldaros muncul. Dia mengajak Oscar dan kawan-kawan ikut ke Kulkyus untuk melihat upacara yang akan dilakukan. Langsung saja Oscar menyetujui keinginan penyihir. Segeralah mereka pergi melanjutkan perjalanan teleportasi. Ketika sampai, Oscar melihat Lanak dan para pasukan penyihir. Kemudian Tinasa muncul, dia akan melakukan ritual. Sehingga Lanak begitu bersemangat beraksi melancarkan misi memperbesar wilayah Kulkyus. Namun ternyata Tinasa malah membelot. Dia memilih untuk menyingkirkan pemikiran jahat penyihir Kulkyus. Alhasil Tinasa bergegas melakukan pembacaan mantra. Sebab Tinasa akan memberikan penebusan dosa kepada Lanak. Sebab Lanak telah banyak menciptakan kekacauan dan memperbudak Tinasa. Sontak saja Lanak terkejut karena Tinasa berkhianat kepadanya. Tanpa berlama-lama, Tinasa memutuskan untuk melawan pasukan penyihir. Sehingga Lanak memutuskan untuk mengerahkan pasukannya demi menyingkirkan Tinasa. Apalagi Tinasa telah melakukan pengkhianatan kepada Lanak. Meskipun hanya tersisa potongan tubuh, tapi Tinasa harus ditangkap dan diserahkan kepada Lanak. Namun semua itu cuma hayalan belaka, karena Tinasa jauh lebih kuat. Ketika penyihir Kulkyus menyerang dengan senang hati, Oscar melindungi Tinasa. Di kesempatan itulah Tinasa segera membacakan mantra dan Oscar mengalihkan perhatian musuh. Kemudian Oscar beraksi melawan penyihir Kulkyus, membuatnya begitu bersemangat. Akhirnya penyihir Kulkyus pun berhasil dilenyapkan oleh Oscar. Kemudian Oscar memutuskan untuk bertarung dengan Lanak. Namun sayangnya Lanak tidak bisa bergerak lagi karena kemarahan Tinasa begitu berdampak kepadanya.
Tinasha Smeya. Sontak saja, semua orang dibuat terkejut karena kemunculan para penyihir roh kerajaan Tuldar yang merupakan kerajaan keluarga Tinasha. Sedangkan Oscar telah berhasil menodongkan senjatanya menghabisi Lana. Kemudian Raja Oscar diminta segera melakukan misinya membunuh Tinasha. Akan tetapi Tinasha malah pingsan sehingga dia dibawa pulang oleh Oscar. Tidak lama kemudian Tinasha sadar dan berbincang dengan Oscar. Sontak saja Tinasha terkejut karena mendengar dirinya yang telah tunangan dengan Oscar. Sebab hanya menggunakan metode itulah Tinasha bisa memasuki istana. Lantas Tinasha malah kesal karena dipaksa menikah. Namun Oscar meminta Tinasha menikmati kesenangan selama sisa waktu perjalanan mereka. Nampaknya kedua insan begitu bersemangat karena berhasil melewati kesulitan bersama. Selanjutnya, Shin berada di gudang Tuldar yang sedang diperiksa Tinasha dan para prajurit Varsas. Di kesempatan itulah Tinasha meminta bantuan kepada para anggota untuk memilah barang yang akan dibawa. Kemudian Tinasha terkejut melihat sebuah kristal biru, sehingga Tinasha segera melancarkan aksinya untuk membawanya. Nampaknya para prajurit terkejut melihat semua harta yang disimpan di gudang. Namun Tinasha santai saja, namanya juga gudang, harta pasti isinya tumpukan harta. Setelah Tinasha dan Oscar berbincang dengan jenderal mereka, di perjalanan, Tinasha kaget melihat para bocah bermain di lokasi. Sehingga jenderal menjelaskan kalau mereka ditampung dan dibiarkan tinggal di sana. Sebab beberapa waktu lalu, desa diserang oleh para penunggang kuda. Alhasil, kepala desa mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan istrinya. Kemudian wanita bernama Ezel tersebut menjadi galau akibat kepergian sang suami. Akan tetapi, dia memilih tetap hidup dan menjaga para bocah. Dikarenakan kepo, dengan Ezel, segeralah Tinasha memutuskan untuk mendekati Ezel. Nampaknya Ezel lagi sibuk menceritakan kisah untuk para bocah. Di kesempatan itulah Ezel mengatakan kisah desa yang diserang para penunggang kuda yang jahat, sehingga desa dihancurkan dan dibakar habis. Akan tetapi tiba-tiba muncullah pendekar biru yang mau menyelamatkan desa. Sehingga sosok wanita yang kagum padanya mengucapkan terima kasih dan meminta dinikahi. Namun sayangnya pria pendekar malah pergi entah kemana. Lalu Tinasha merasa kepo dengan kisah lanjutannya. Para anak-anak sudah kabur duluan, ingin main hajar-hajaran. Ternyata itu adalah kisah dari desa Ezel 200 tahun yang lalu. Kemudian Ezel menceritakan pria tersebut adalah anak dari wanita di desa. Dia muncul dari masa depan dan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan sang ibu. Di kesempatan itulah, Ezel bertanya apa yang dilakukan Tinasha jika mengalami hal yang serupa. Sehingga dia menjawab mustahil Tinasha akan kembali. Apalagi demi mengubah takdir. Setelah berbincang, Tinasha masuk ke kamar yang sama dengan Oscar. Namun dia berubah menjadi wujud kucing yang lucu. Sebab Tinasha tidak ingin tidur di samping pria dengan wujud manusianya. Sehingga Oscar merasa agak adil, namun Tinasha tidak bisa dilarang. Alhasil mereka melanjutkan obrolan kembali seperti biasanya. Ketika mereka tidur, Tinasha merasa hawa seram yang berasal dari mimpi orang lain. Langsung saja Oscar dan Tinasha duduk untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, mereka akan melanjutkan perjalanan mengamati wilayah sekitar. Akan tetapi, Oscar dan para kelompoknya mengalami masalah. Sebab mereka didatangi oleh para perampok berkuda. Ternyata mereka adalah geng itu yang merupakan para penjara yang licik. Demi mendapatkan keuntungan, mereka akan merampok orang kaya. Sehingga Oscar beraksi untuk bertarung dengan Oja. Langsung saja pemimpin itu bergegas mengejar Oscar ke tempat pertarungan, yaitu Tanah Suci itu. Akan tetapi Oscar malah bertaruh kalau Oja kalah dia akan berhenti merampok di Varsas. Alhasil Oscar pun langsung bertarung dengan Oja. Tanpa berlama-lama Oja segera melancarkan aksinya. Dikarenakan Oscar kesal mengetahui Oja membunuh suami Ezel. Menyaksikan wajah Ezel membuat Oja semakin bersemangat. Akan tetapi Oja tiba-tiba dirasuki oleh dewa wilayah itu. Hal tersebut membuat kekacauan terjadi hingga tercipta reruntuhan. Dikarenakan Tinasha jatuh ke lubang, segeralah Oscar mengikutinya. Sehingga Tinasha dan Oscar masuk ke danau basah-basahan. Lalu Tinasha berubah menjadi wujud manusianya. Setelah mereka menyelidiki kembali isi dalam reruntuhan, ternyata di sana terdapat informasi di batu reruntuhan. Mereka membaca dinding yang menceritakan tentang dewa itu. Ternyata dewa itu merasuki tubuh orang lain lagi. Nampaknya Ezel muncul, kelihatannya ada Oda juga. Sehingga Ezel pun dirasuki oleh dewa itu dan Oja dibuat shock.
Kemudian Tinasha dan Oscar bekerja sama untuk menyelamatkan Ezel dan menyingkirkan dewa tersebut. Tanpa berlama-lama, Tinasha bergegas melancarkan aksinya bersama Oscar. Nampaknya Oscar begitu kewalahan menyingkirkan dewa tersebut. Sebab tubuh Ezel tidak mau terpisah dengan si dalang roh dewa. Segeralah Tinasha membongkar kedok roh karena datang tiba-tiba setelah merasakan hawa Tinasha si penyihir biru. Kemudian, Tinasha pun bersama kristal sihir bekerja sama dengan Oscar menyingkirkan musuh. Di kesempatan itulah Oscar beraksi hingga roh jahat dilenyapkan. Kemudian Ezel dan Oja pun berbincang bersama. Sedangkan Tinasha beserta Oscar kembali ke kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Shin berada di kamar Tinasha yang dikunjungi Fresia. Fresia heran mengapa Tinasha suka melakukan hal-hal berbahaya. Lantas Tinasha menjawab dia meminta Oscar menyerangnya juga demi menyingkirkan roh jahat. Sehingga Tinasha merasa semua itu wajar karena Oscar pasti bisa membantunya. Kemudian Fresia heran mengapa Tinasha begitu percaya pada Oscar. Sementara di sisi lain, para staf sibuk membicarakan tentang Tinasha sebagai calon ratu. Namun sayangnya, Tinasha malah menolak Raja Oscar. Lalu Norman muncul, dia merupakan staf di istana. Langsung saja Norman berkomentar, dia tidak menyetujui penyihir menikah dengan raja. Sebab penyihir sangat dihindari menjadi seorang ratu di suatu negeri. Meskipun direndahkan, tapi Tinasha santai saja karena sudah biasa mendapat ancaman. Setelahnya, Tinasha dan stafnya memutuskan melanjutkan perjalanan. Kemudian, Tinasha berbincang dengan Piramata membahas tentang Tinasha. Lantas Tinasha pun heran dengan melihat anggota yang bersedih setelah Tinasha direndahkan. Padahal Tinasha sudah pasrah dengan kehidupannya, bahkan untuk kematiannya nanti. Namun Piramita ini berharap kalau Tinasha mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Setelah usai berbincang, Tinasha memutuskan untuk kembali ke kamar. Di kesempatan itulah Tinasha memberikan kepada Oscar hadiah berupa kristal. Sehingga Oscar bisa menenangkan dirinya dengan kristal malam tersebut. Kemudian Oscar menanyakan arti dirinya untuk Tinasha. Alhasil Tinasha menjawab bahwa Oscar adalah orang yang penting untuknya. Sehingga Oscar pun menjadi gemas, dia melancarkan aksinya menggoda Tinasha. Namun sayangnya, kemesraan mereka diganggu oleh Lazar. Di kesempatan itulah Lazar menceritakan informasi yang urgent. Namun Oscar merasa kesal. Dia mengomeli Lazar karena mengganggunya dengan Tinasha. Lazar menginformasikan ada hawa mengerikan yang muncul. Ternyata itu adalah perlindungan sihir kerajaan telah diterobos. Oleh sebab itulah Tinasha memutuskan beraksi menyelamatkan negeri. Sehingga para pasukan ikut bergerak menyingkirkan para iblis. Di kesempatan itulah, Tinasha menyelamatkan Norman yang sedang diserang. Kemudian Tinasha bergerak pergi, namun sebelum Tinasha terbang, Norman menyemangatinya. Tanpa berlama-lama, Tinasha segera memanggil roh penyihir Puldar yang merupakan anggotanya. Sehingga mereka berpencar menyingkirkan masing-masing iblis. Sedangkan Raja Oscar lagi sibuk bertarung melawan musuh. Setelahnya dia melihat pelayan yang terjatuh. Sehingga Oscar segera menolongnya. Namun sayangnya Oscar malah diracun. Sebab pelayan tersebut adalah penyusup yang jahat. Di kesempatan itulah Oscar auto pingsan karena mendapatkan serangan racun berbahaya. Lantas Tinasha terkejut melihat Oscar yang tergeletak di jalan. Sehingga dia segera mengamankan Oscar ke kamarnya. Namun ternyata Oscar malah terinfeksi racun yang berbahaya. Alhasil Fresia dipanggil bersama anggota prajurit lainnya. Di kesempatan itulah Tinasha meminta bantuan temannya memindahkan racun kepada Tinasha. Sebab Tinasha hanya ingin melindungi Oscar agar tetap hidup. Tinasha memilih untuk menanggung derita racun. Akan tetapi, Fresia menolak dia dan tidak ingin temannya mendapat kesialan. Namun Tinasha tetap meminta pertolongan demi pria yang disayanginya. Alhasil Fresia segera beraksi dengan bantuan asisten untuk memindahkan racunnya. Sehingga Fresia bertugas dalam beberapa waktu untuk melakukan misi. Keesokan harinya Oscar telah sadar. Dia berhasil selamat namun melupakan tentang Tinasha. Sebab Tinasha meminta Fresia menghilangkan ingatan Oscar mengenai dirinya. Ketika bangun Oscar melupakan momen dengan Tinasha. Namun dalam beberapa jam Oscar auto ingat kembali dengan wanita yang dicintainya. Sehingga Oscar segera mencari Fresia untuk menemukan Tinasha. Setelah mendengar tentang pengorbanan Tinasha membuat Oscar bersedih. Apalagi dia melihat racun yang menyebar di tubuh Tinasha. Akan tetapi semua racun tersebut akan segera menghilang. Sebab Tinasha bisa menahan racun dan menghapusnya dari tubuh menggunakan mantra sihirnya. Namun Tinasha tetap merasakan kesakitan selama beberapa waktu. Kemudian Oscar memeluk Tinasha karena terharu dengan pengorbanan Tinasha.
Keesokan harinya Tinasa kembali seperti semula, Fresia pun senang. Dikarenakan mereka membahas masalah perasaan, Tiansa auto tersinggung. Tinasa ini memutuskan bertanya pada para staf mengenai perasaannya pada Oscar. Alhasil para anggota menjawab dengan jawaban pasti bahwasanya Tinasa memang mencintai Oscar. Hal tersebut membuat Tinasa mengamuk karena dia sama sekali tidak menyadarinya. Alhasil Tinasa memutuskan untuk berkunjung ke kamar Oscar dan bertanya langsung. Tinasa menceritakan tentang kesehariannya demi mencari jawaban tentang keresahan hati. Namun ternyata hanya Tinasa sendiri yang tidak menyadari kalau dirinya mencintai Oscar. Alhasil Oscar pun meminta Tinasa segera mendekat. Langsung saja Oscar memeluk hangat Tinasa yang sedang menangis. Sebab Tinasa begitu mengkesal karena tidak mengerti perasaannya sendiri. Dan ceritanya akhirnya bersambung sampai di sini dulu cuy. To be continue. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Silahkan like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Sampai ketemu lagi. See you in the next video. And bye-bye.